Racing, Prof. Racing ya. Alang sih kalau bahasa Indonesia, Prof. Nah, tapi semua motor sekarang velgnya kan begini ya, nggak harus motor racing ya. Sudah Iya, Prof. velg jeruji hanya untuk motor-motor retro lah, motor-motor lama Ya, gitu ya. Baik, saya persilakan Saudara Irfan untuk memulai presentasinya. Iya, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Kok Muhammad. bergema ya Irfan? Mungkin kamu nyalakan HP dan laptop mungkin. Oh, sebentar, Pak. Ada dua device yang nyala kayaknya. Apa suaranya sudah jelas, Prof? Ya udah. Tadi bergema sama mantul. Silakan. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wibisono dengan NRP 189. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Harus sebagai pembimbing saya dan juga kepada Bu Aida dan Bu Uwi sebagai penguji saya. Di sini tugas akhir yang akan saya bawa berjudul desain model dan analisis respons statis dinamis pada velg palang in-wheel motor IWM 2 kW ring 17 untuk skuter elektrik menggunakan metode elemen hingga. Presentasi ini akan saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, tujuan pustaka, dan metodologi. Langsung saja ke pendahuluan. Latar belakangnya, semakin hari pembuatan produksi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 berbahan bakar fosil makin bertambah. Hal itu membuat permasalahan lingkungan. Yang pertama yaitu polusi, dan yang kedua adalah berkurangnya bahan bakar yang berjenis energi tidak terbarukan sehingga suatu saat akan habis. Maka diperlukan alternatif untuk menghindari hal tersebut, salah satunya penggunaan sepeda motor listrik atau biasa disebut electric scooter. Teknologi terbaru yang digunakan pada skuter elektrik adalah sistem penggerak direct drive, di mana motor BLDC menyatu pada velg atau roda, atau biasa disebut dengan in-wheel motor. Maka demikian, fokus penelitian akhir saya adalah melakukan proses desain velg in-wheel motor 2 kW, lalu diberikan pembebanan uji statis dan dinamis. Selanjutnya penelitian pada tugas akhir saya yang pertama mengetahui dan melakukan desain velg in-wheel motor 2 kW, yang kedua memilih jenis material yang tepat untuk velg in-wheel motor 2 kW, yang ketiga mengetahui pengaruh pembebanan statis pada velg in-wheel motor 2 kW, dan yang terakhir mengetahui pengaruh pembebanan dinamis berupa variasi massa unbalance dan ekspektasi akibat kontur jalan terhadap respon getaran velg in-wheel motor 2 kW pada 3 mode kecepatan yang berbeda. Lanjutnya ke batasan masalah. Yang pertama, pembebanan statis yang digunakan adalah akibat beban massa skuter dan 2 orang penumpang. Yang kedua, pembebanan dinamis yang digunakan adalah variasi massa unbalance pada velg sebesar 0,02 kg, 0,03 kg, dan 0,04 kg pada 3 mode kecepatan, yaitu pada mode eco sebesar 40 km per jam, mode normal 60 km per jam, dan mode sport sebesar 80 km per jam. Variasi material yang digunakan adalah aluminium alloy 661 dan steel SAPH 440. Analisa getaran yang dilakukan adalah pada arah vertikal horizontal. Poros pada in-wheel motor dianggap tidak rigid atau berjenis hollow. Poros menahan pembebanan arah vertikal dan horizontal. Dan yang terakhir, kecepatan putar maksimal in-wheel motor sebesar 987 rpm. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Sebagai referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya, sebagai suatu inovasi untuk meningkatkan performa skuter listrik, terutama pada bagian velg, dan yang terakhir mengantisipasi fenomena getaran yang umum terjadi pada roda kendaraan, yaitu akibat putaran unbalance atau eksitasi jalan. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Pertama, dari studi literatur dari Willianto Anggono dengan judul Deciding the Optimum Spoke Number of Motorcycle. Pada penelitian ini dilakukan uji statis berupa equivalent stress dari velg dengan jumlah spoke yang berbeda, yaitu 3 dan 5 spoke. Material yang digunakan adalah aluminium alloy dengan properties ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Pada uji statis didapat bahwa spoke dengan jumlah lebih banyak, yaitu 5 spoke, memiliki nilai equivalent stress dan informasi yang lebih kecil ketimbang 3 spoke dan tergolong lebih aman. Yang kedua ada dari Nafuri Kartek. Nafuri melakukan simulasi fatigue terhadap beberapa jenis velg dengan model dan material yang berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk mencari nilai fatigue life, fatigue damage, dan nilai safety factor. Pada penelitian ini dilakukan variasi dengan jumlah spoke yang berbeda, yaitu Y-shape dengan 3 dan 5 spoke, serta incline shape dengan 3 dan 5 spoke juga.
Pada hasil penelitian, nilai fatigue life dan damage life memiliki nilai yang lebih baik saat model menggunakan desain Y-shape dengan 5 spoke. Pada safety factor, semua material dengan model 5 spoke memiliki nilai safety factor yang lebih tinggi dibandingkan velg dengan model 3 spoke. Yang keempat ada di Ulu Damar. Pada penelitian ini dilakukan uji pembebanan statis pada 3 desain velg yang terkoppel pada in-wheel motor. Material yang digunakan adalah magnesium alloy juga dengan material properties terlihat pada tabel sebagai berikut. Jenis pembebanan yang diberikan adalah berupa tekanan ban yang terjadi pada permukaan rim sebesar 0,2344 MPa dan kecepatan rotasi motor sebesar 43,5 radian per second. Dari hasil simulasi ini didapatkan bahwa jenis velg B memiliki nilai equivalent stress dan total deformation yang lebih kecil ketimbang 2 desain lainnya. Pada analisa ini terlihat juga bahwa stres terbesar terjadi pada bagian velg yang memiliki sudut yang lebih lancip atau tajam pada bagian penyambung spoke dengan flank velg. Selanjutnya ada Sheftap Suman. Pada penelitian ini dilakukan analisa modal serta analisa statik struktural untuk melihat nilai deformasi dan equivalent stress pada tiap variasi material. Didapatkan bahwa material titanium 13 memiliki deformasi paling tinggi sebesar 0,28 mm dan nilai stres dengan nilai sebesar 21,253 MPa. Selanjutnya dilakukan analisa modal untuk melihat seluruh frekuensi natural pada tiap mode shape. Dari hasil analisa modal ini dilakukan 6 mode shape yang terlihat bahwa frekuensi terkecil didapat saat komponen menggunakan material TI13. Dari nilai frekuensi terkecil yang didapatkan terlihat bahwa nilai frekuensi maksimum roda maka hasil didapatkan masih tergolong aman. Dengan demikian, material magnesium AZ31B merupakan material terbaik dengan nilai deformasi dan equivalent stress yang kecil dan nilai frekuensi yang hampir sama pada seluruh mode shape. Selanjutnya ada dari Hebal. Penelitian ini dilakukan analisa uji statis dan dinamis dengan desain velg seperti pada gambar berikut. Material yang diuji menggunakan aluminium alloy 661 dengan properties terlihat pada tabel yang tercantum. Pada pengujian ini digunakan beberapa beban berupa gaya bekerja pada tiap roda sebesar 4.905 Newton dan pressure sebesar 0,275 MPa. Dari input beban tersebut didapatkan nilai equivalent stress, shear stress, principal stress, dan total deformation seperti pada tabel simulasi bawah. Setelah melakukan uji pembebanan statis, maka dilakukan dengan analisa modal untuk mencari frekuensi natural pada masing-masing mode shape. Penelitian ini dilakukan dengan mencari 4 mode shape dengan hasil tipe mode shape adalah sebagai berikut. Mode shape 1 dengan natural frekuensi 291,7 Hz, mode shape 2 dengan 291,6 Hz, mode shape 3 dengan 442,15 Hz, dan mode shape 4 442,72 Hz. Setelah didapatkan frekuensi natural pada tiap mode shape, maka dilakukan pembebanan dinamik berupa eksitasi akibat kontur jalan. Dalam simulasi ini, eksitasi jalan dimodelkan sebagai 3G load pada fixed support velg yang akan diberikan input structural damping sebesar 2%. Analisa ini dilakukan dari 0 sampai 550 yang merupakan range dari frekuensi natural velg. Dari hasilnya terlihat pada frekuensi 442 terjadi resonansi dengan nilai amplitudo sebesar 409,8 mm per second kuadrat yang terjadi pada frekuensi natural velg. Dari hasil simulasi didapat nilai dari stres yang diterima velg dan gerak amplitudo terhadap frekuensi seperti pada gambar di bawah. Selanjutnya ada penelitian dari Zuzka. Penelitian ini merupakan studi eksperimental di mana penelitian ini mengetahui tingkat kenyamanan berkendara dengan putaran roda yang unbalance. Pada penelitian ini diletakkan 3 akselerometer, pertama di jok, kedua di lantai, dan ketiga di kemudi. Dengan skema pengukuran terlihat pada gambar berikut. Parameter yang diuji adalah variasi massa unbalance dan variasi kecepatan berkendara. Dari hasil eksperimen didapatkan grafik amplitudo akselerasi getaran terhadap frekuensi yang diukur pada sumbu X, Y, dan Z di bagian kursi, kemudi, dan lantai akan mulai terjadi ketika kendaraan mencapai kecepatan 100 km per jam. Dari hasil penelitian terlihat bahwa amplitudo getaran akibat pemberian massa unbalance saat massa 0,12 kg akan semakin meningkat saat kecepatan roda atau frekuensi semakin tinggi. Selanjutnya masuk ke metodologi. Selanjutnya adalah metodologi. Berikut adalah flowchart penelitian yang dimulai oleh studi literatur, lalu mengidentifikasi masalah. Input berupa variasi material, velg, variasi massa unbalance sebesar 20, 30, dan 40 gram,
dan eksitasi kontur jalan yang dilakukan pada 3 mode kendaraan, yaitu mode Eco sebesar 40 km per jam, mode normal sebesar 60 km per jam, dan mode sport sebesar 80 km per jam. Sementara itu, output akan berupa respon statik dan dinamik yang akan didapatkan. Lalu setelah itu lanjut dengan membuat desain velg and wheel motor, kemudian membuat model dinamis, lalu penurunan persamaan, dan selanjutnya melakukan simulasi pada software ANSYS. Simulasi pada ANSYS meliputi uji meshing komponen. Jika meshing memenuhi standar mesh metric spectrum dan lulus uji konvergensi, maka simulasi dapat dilanjutkan. Namun jika tidak, maka meshing perlu diubah dan dilakukan meshing ulang. Selanjutnya dilakukan uji statik struktural analisis. Dari uji tersebut, jika nilai yang dihasilkan ada di bawah nilai strength material, jika tidak, maka proses desain perlu diulang lagi. Selanjutnya masuk ke simulasi modal untuk melihat natural frekuensi yang dihasilkan pada tiap mode shape. Selanjutnya melakukan analisa harmonic response. Analisa harmonic response dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada dari massa unbalance dan akibat base excitation. Dan setelah penelitian ini dilakukan, maka akan didapatkan hasil dan kesimpulan penelitian. Berikut adalah desain velg dengan dimensi sebesar 17 inch atau setara dengan 431 mm saya, dengan lebar sebesar 50 mm atau sekitar 2,7 inch. Pada bentuk desain, ide pembuatan desain ini yang berbentuk Y-shape ini dengan jumlah 5 spoke didapatkan dari referensi penelitian terdahulu, di mana bentuk Y-shape ini memiliki nilai fatigue dan safety factor yang cenderung aman dan baik. Pada desain ini dilakukan 2 variasi material yang dipilih, yaitu aluminium alloy 661 dan juga SHPH 440 steel. Dengan tabel properties terlihat pada tabel berikut. Pemilihan aluminium alloy 661 ini didasari oleh beberapa keunggulan, seperti kekuatan tarik relatif yang tinggi, sifat mampu bentuk atau formability yang baik, tahan korosi, dan merupakan logam yang ringan. Selain itu, harga aluminium alloy juga cenderung murah dan sangat mudah ditemukan di pasaran. Maka dari itu, penelitian aluminium alloy 661 ini juga digunakan di penelitian terdahulu dari penelitian Hebal. Untuk SHPH 40 steel, pemilihan material ini dipilih berdasarkan penelitian terdahulu di mana material steel SHPH 440 merupakan material yang optimum karena memiliki nilai UTS atau Ultimate Tensile Strength yang tinggi dengan harga yang relatif ekonomis dan bobot yang lebih ringan dibanding seri SHPH steel lainnya. Selanjutnya ada model dinamis dari massa unbalance. Berikut adalah model dinamis dari pemberian massa unbalance dengan M besar mewakili massa total sistem, K1 mewakili konstanta kepegasan, K2X mewakili konstanta kekakuan poros arah sumbu X, K2Y konstanta kekakuan poros arah sumbu Y, konstanta B1 mewakili konstanta damping ban, E mewakili eksentrisitas, dan M kecil mewakili massa unbalance, omega mewakili kecepatan rotasional, XT mewakili displacement pada sumbu X, dan YT displacement pada sumbu Y. Dari model dinamis tersebut, maka diturunkan persamaan sebagai berikut, di mana translasi arah sumbu X adalah seperti pada persamaan 1 dan translasi arah sumbu Y seperti persamaan kedua. Lanjut ke model dinamis, di mana gerakan dari sistem massa, pegas, peredam akan dipengaruhi oleh gaya harmonik pada base, dengan K1 mewakili konstanta kepegasan ban, B1 mewakili konstanta damping ban, XT mewakili displacement massa, YT mewakili displacement base, X min Y mewakili displacement pada pegas, dan X dot min Y dot mewakili relative velocity pada damper. Dari model dinamis tersebut, maka dapat diturunkan persamaan sebagai berikut, dengan menginput YT sama dengan Y sin omega T, yang merupakan gaya harmonik pada base. Selanjutnya, ini merupakan uji simulasi menggunakan ANSYS saya. Terlihat pada awal tahapan dilakukan desain dan geometri, lalu dilakukan statik struktural untuk melihat apakah tegangan yang dihasilkan pada velg masih berada di bawah yield strength material. Selanjutnya dilakukan modal analisis untuk mendapatkan frekuensi natural pada tiap mode shape, dan dilanjutkan ke analisa harmonik berupa base excitation, dan dilanjutkan dengan analisa unbalance. Kedua uji tersebut dengan output berupa respon amplitudo terhadap frekuensi dan plot kontur berupa equivalent stress yang terjadi, yang nantinya akan memverifikasi apakah desain akan berhasil mengatasi resonansi, fatigue, dan efek berbahaya lainnya dari sebuah getaran paksa. Ini merupakan meshing.
Pada meshing saya menggunakan dua jenis meshing. Yang pertama ada pada bagian velg. Saya menggunakan jenis meshing patch independen dengan metode tetrahedron dan element size sebesar 8 mm. Untuk in-wheel motor saya gunakan jenis body sizing dengan metode element size. Hal ini dilakukan karena pada penelitian ini berfokus pada bagian velg sehingga diperlukan meshing yang lebih detail pada area tersebut. Selanjutnya uji konvergensi. Dalam mencari elemen size yang terbaik, maka dilakukan uji konvergensi. Di sini saya menggunakan parameter jumlah nodes dan orthogonal quality yang akan saya bandingkan dengan nilai equivalence stress yang terjadi. Didapatkan pada size 8 mm, memiliki perbedaan yang sangat kecil atau kurang dari 5% dibanding size sebelumnya. Dari hasil orthogonal quality didapatkan sebesar 0,713 dan termasuk dalam kategori very good atau sangat baik berdasarkan range orthogonal quality mesh metric spectrum. Terlihat pada tabel berwarna hijau. Selanjutnya masuk kepada statik struktural. Masuk pada statik struktural analisis ini terlihat pada boundary setup ini pada titik A digunakan beban maksimal berupa tekanan pada area velg yang tertutup oleh ban sebesar 0,26 MPa. Nilai tekanan ini didapatkan dari penjumlahan antara nilai pressure ban dan nilai pressure pada kendaraan dan nilai pressure pada ban. Sementara itu pada titik B diberikan pembebanan berupa remote force dikarenakan pada bagian poros tersebut akan terdapat gaya yang disalurkan dari swing arm. Poros akan menerima beban sebesar 1.200 Newton atau sekitar 50% dari total berat penumpang dan berat motor, karena pada kenyataannya beban akan terdistribusi pula ke roda bagian depan. Pada titik C diberikan constraint berupa remote displacement agar poros tidak berotasi dan diberikan pula nilai sebesar 4 kg pada poin mesh yang merupakan berat massa dari in-wheel motor pada titik D. Yang terakhir, pada ujung poros ditunjukkan pada titik E adalah sebagai fixed support dikarenakan bagian tersebut akan terkunci oleh nut atau mur. Selanjutnya, pada model analisis. Analisa model ini dilakukan untuk mengetahui frekuensi natural yang ada pada tiap mode shape. Dilakukan pencarian 6 mode shape dengan setup boundary condition terlihat pada gambar sebagai berikut. Pada saat analisa modal digunakan pre-stress yang terhubung dari hasil analisa statik struktural, sehingga boundary condition modal memiliki boundary condition yang sama pada saat analisa statis sebelumnya. Masuk ke rotating unbalance analysis. Pada ujian pembebanan dinamik, pemberian massa unbalance dipilih didasari dari beberapa hal. Putaran pada unbalance bisa terjadi karena yang pertama, apabila saat produksi velg terdapat kecacatan yaitu blowhole saat proses casting. Yang kedua, jika terdapat material deposit seperti kotoran atau debu yang diakibatkan dari pemakaian sehari-hari. Yang ketiga, dari korosi yang terjadi pada velg. Dan yang terakhir pada standar ISO 1941, di mana standar tersebut mengatur mengenai standar balance quality terhadap komponen permesinan yang berputar. Di mana untuk jenis komponen velg masuk ke dalam kategori G40 dengan putaran unbalance maksimal 400 gram mm per kilogram berat komponen saat putaran 987 rpm seperti terlihat pada gambar. Dengan demikian dilakukan variasi massa unbalance sebesar 20, 30, dan 40 gram di mana terlihat pada tabel di atas pemilihan 3 variasi massa unbalance memenuhi standar dikarenakan dari hasil spesifik unbalance dari tiap massa masih berada di bawah batas putaran unbalance dengan nilai batas maksimal 400 gram mm per kilogram. Setup boundary condition yang dilakukan terlihat pada gambar dengan mengasumsikan input getaran paksa berupa variasi massa unbalance sebesar 3 variasi massa dengan pusat rotasi atau eksentrisitas sejauh 215,9 mm dari pusat sumbu putar. Analisa ini dilakukan di 3 mode kecepatan sebesar 40 km per jam atau sekitar 8,23 Hz, 60 km per jam atau sekitar 12,3 Hz, dan 80 km per jam atau sekitar 16,45 Hz. Pengujian di variasi kecepatan ini didapatkan dari kecepatan mode Eco, mode normal, dan mode sport dari hasil road test motor listrik Molindo tipe DJ sebagai referensi acuan. Selanjutnya masuk ke base excitation.
Pada analisa ini diinputkan data akselerasi vertikal sebesar 54 mm per second kuadrat pada tipe jalan 6 berdasarkan International Roughness Index yang mempresentasikan tipe jalan berlubang di India. Pada penelitian ini, saya memilih dengan asumsi kondisi jalan India yang kurang lebih mirip dengan kondisi jalan di Indonesia. Data nilai akselerasi ini diambil dari penelitian terdahulu dari Shiva Kumara dengan jenis motor yang identik yang dikembangkan oleh penulis. Berikut merupakan jadwal kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Prof. Harus. Baik, monggo aja Bu Aida, Bu Wiwi. Bu Aida dulu mungkin, saya tak ngopi. Monggo Bu Aida, Bu Wiwi masih ngopi sepertinya. Ya, baik. Saya saja dulu. Bu Aida ngopi itu. Monggo Bu Wiwi. Ya, Irfan. Sedikit ya nanti yang Ibu sampaikan. Karena memang tadi sudah di sama Rian tadi. Hampir sama ya. Kalau kamu ini model velgnya yang beda ya? Iya Bu, modelnya saya velg racing, kalau Rian Ruji Bu. Alasannya apa? Kamu modelnya untuk racing, terus Rian itu. Kenapa kamu mengambil modelnya model racing? Yang pertama mungkin dari variasi ya Bu ya. Kan kalau dari racing itu dia keunggulannya pertama. Coba ini slide-nya yang ya, Bu. Yang racingnya gimana? Yang sudah ada bagaimana? Terus kamu modifikasi atau gimana? Sebetulnya saya bukan modifikasi Bu, cuman saya ambil referensinya dari yang referensi ini Bu, referensi yang Y-shape dengan 5 spoke. Ya, soalnya nilainya bagus Bu ketimbang model-model lain, jadi saya ambil referensinya Bu, tapi bukan mungkin bisa dibilang modifikasi ya Bu ya, tapi dengan model saya yang bentuk utamanya itu didasari dari Y-shape tadi Bu, bercabang itu ada kepala cabangnya. Bedanya dengan yang sudah ada tadi, yang sudah diteliti apa ini? Mungkin bedanya dari sini Bu, dari cabangnya saya di atasnya itu ada 2 cabang gitu Bu, ada penambahan cabang di spoke, seperti itu saja sih Bu, baru seperti itu. Tapi alasan saya ambil Y-shape ini karena dibanding dengan desain lainnya, dia punya fatigue safety factor yang lebih tinggi sama equivalence stress-nya juga lebih baik Bu. Kalau yang sebelumnya Y-nya bagaimana? Kalau yang sebelumnya Y-nya maaf. Y-nya nyatu gini Bu di ujung cabang. Y-nya nyatu. Kalau saya ada 2. Punyamu itu yang tegak itu, yang lurus itu 2 ya. Iya Bu. Terus ada antaranya itu ya. Iya Bu, ada antaranya. Hipotesanya apa ini? Lebih rigid gitu dari yang tadi? Hipotesanya saya ambilnya kan kalau misalkan spoke-nya lebih banyak, dari penelitian tadi kan lebih aman Bu ya. Jadi saya ambil hipotesa semisal spoke-nya lebih banyak itu, maka cenderung lebih menyerap energi yang jauh lebih banyak juga Bu. Jadi cenderung saat terjadi tubukan gitu, menyerap energinya terdistribusi lebih merata Bu. Jadi saya lebih banyak cabangnya gitu sih Bu. Oh gitu. Nanti analisa di spoke-nya juga ya? Iya Bu, analisanya di keseluruhan. Untuk dimensi daripada spoke-nya? Untuk dimensi spoke-nya itu 17 inch Bu. Itu diambilnya sama dengan Rian tadi Bu, karena emang salah satu output dari TA-nya buat opsi juga sih Bu, buat opsi
opsi pilihan motor entah itu dari punya Rian atau punya saya, Bu. Jadi ukurannya sama dengan Rian, Bu. Nah, nanti dibandingkan ya modelmu sama modelnya Rian, itu mana yang lebih baik gitu ya? Iya, Bu. Boleh, Bu. Iya, baik. Untuk pengujian tadi ada respon kecepatan tadi ya, respon untuk variasi kecepatan ya, ininya parameter ujinya. Iya, Bu. Ada eco, ada normal, ada sport. Ya nanti ini akan diuji parameter itu 60, 40, 60, 80 itu ya? Iya, Bu. Jadi nanti diambil di tiap kecepatan, diambilkan sebentar. Itu kan 40 km per jam itu masuk eco itu sama dengan 8,23 Hz ya, Bu. Nanti kita uji coba satu-satu, Bu. Saat di 8,23 Hz itu apakah terjadi resonansi atau tidak, di 12,3 Hz terjadi resonansi atau tidak, sama di 16,45 Hz terjadi resonansi atau tidak, Bu. Misal ada tidak terjadi resonansi, maka velg tergolong aman, Bu. Gitu, Bu. Terjadi resonansi atau tidak, berarti kan kamu harus tahu frekuensi natural dari velgnya ini kan? Iya, Bu. Sebelumnya dilakukan uji model analisis dulu, Bu, untuk melihat frekuensi natural dari tiap mode shape berapa aja. Berapa mode shape-nya? Untuk hasilnya belum saya lakukan, Bu, tapi sudah sempat saya lakukan, tapi masih belum tahu, Bu, hasilnya sudah benar atau tidak. Jadi ini ada mode shape sementara yang saya lakukan, Bu. Jadi pertama ada 78,11 Hz, kedua ada 78,45 Hz, ketiga ada 90,8 Hz, keempat ada 92,8 Hz, kelima 195,14 Hz, sama yang keenam 197,15 Hz, Bu. Ini sih, Bu, masih coba-coba sih, Bu. Jadi belum saya pastikan validasiannya, Bu. Begitu, Bu. Iya, dari kecepatan eco, normal, sama sport tadi, masuk ke sini apa enggak? Enggak, Bu. Nanti itu dicobanya saat uji unbalance dan base, Bu. Cuman nanti frekuensi natural yang dipakai, frekuensi natural dari hasil modal, Bu. Dan ini dari hasil dari modalnya, Bu. Gimana maksudnya? Yang itu tadi parameter dari kecepatan tadi, ya Iya. itu kan kecepatan untuk kendaraan ya? Iya, Bu. Iya. Tadi kan kamu mau menganalisa, mau ngecek bahwa dia terjadi resonansi apa tidak. Kalau jadi resonansi kan berarti frekuensi operasional yang berasal dari kecepatan tadi itu kan sama dengan frekuensi natural dari frame-nya ini, ya. Masuk tidak? Nanti akan saya masukkan, Bu, satu-satu, Bu. Nanti apakah dari echo itu frekuensi dari echo-nya itu bertemu frekuensi natural atau tidak, gitu, Bu. Untuk bagian normalnya frekuensinya apakah hasilnya bertemu dengan frekuensi natural dari modal atau tidak. Jadi sebetulnya dimasukin semua, Bu. Apakah di sini tidak tahu kalau itu sama atau tidak? Belum, Bu, belum. Kalau dari modal ini baru cuman outputnya itu buat mencari tahu frekuensi natural saja, Bu. Kalau frekuensi dari tiap kecepatan itu masuknya nanti ke harmonik nanti, Bu. Iya. Nanti kalau misalnya terjadi resonansi, bagaimana ininya? Kalau terjadi resonansi berarti bisa jadi velgnya masih kurang aman sih, Bu. Kurang kaku. Kurang aman. Iya. Jadi gitu. Nanti terlihatnya dari mana? Anda tahu bahwa itu tidak aman. Oh, itu kenapa gitu? Taunya dari mana? Yang pertama kan saya uji coba resonansinya tadi ya, Bu. Yang kedua juga saya di harmonik uji coba equivalent stress-nya, Bu. Jadi semisal nilai dari equivalent stress-nya masih di bawah yield strength material, jadi masih tergolong aman, Bu.
Di bawah yield-nya. Iya Bu, di bawah ini tadi Bu. Ini kan ada yield materialnya Bu. Tensile yield material Bu. Ya, ini kan yield ini kan untuk beban statis toh. Kalau beban dinamis kan beda lagi batasannya. Setahu saya sama sih Bu untuk acuannya. Mosok. Soalnya saya ambil dari referensi penelitian sebelumnya juga Bu. Dia referensinya ambil dari yield strength material ini untuk statis dan dinamis juga Bu. Oh gitu. Iya, Iya, maksudnya untuk analisa yang dinamis kita kan mengenalnya yang siklik itu ya. iya Bu. Ya, yang siklik itu kan ada ininya juga, perhitungannya juga. Iya Bu. Nah, Mungkin saya akan bisa menambahkan untuk yang cycle itu ya Bu nanti Bu. Nanti di situ nanti akan ketemu berapa siklus ya fatigue-nya. Tadi perasaan ada bahasan tentang fatigue ya? Iya Bu, ada. Ya, nanti larinya ke situ ya karena ini bebannya itu adalah dinamis ya. Anda mencari kekuatan ya karena ini bebannya dinamis nanti hubungannya ke siklik. Kalau siklik berarti nanti ke umur. Iya Bu. Ya, ke umur daripada frame-nya ini. Iya, Berapa dia bisa bertahan ya. Nanti dimasukkan aja itu ya untuk beban sikliknya bagaimana ya. Baik Bu. Bagus ini ya nanti kita bisa tahu berapa ininya ya berapa siklus. Siap Bu. Saya emang belum uji ini sih Bu buat safety factor yang berkaitan dengan cycle tadi belum saya tambahkan Bu. Ya, baik. Terima kasih Irfan ya. Siap Bu, terima kasih juga Bu. Semoga lancar ini untuk TA-nya. Baik, Pak Harus, terima kasih. Pak Harus. Oh, gini, maaf. Sedang bingung. Kebanyakan yang dibuka mau yang klik yang mana? Sorry, sebetulnya mendengarkan. Bingung. Mendengarkan tidur. Enggak tidur. Itu tadi mau ngeklik ini, itu bingung. Baik, Bu Aida, silakan Bu Aida. Oke, terima kasih Pak Harus dan Bu Wiwi. Baik, Irfan. Ya, kalau untuk revisinya sama seperti Rian tadi ya, dari abstrak, kemudian bagaimana menampilkan penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu. Karena di sini Irfan saya lihat ada yang menampilkan subbabnya itu judulnya berupa judul paper dan ada yang judulnya itu nama gitu ya, nama dan asal universitas ya. Oh ya, baik Bu. Nah, itu nanti tolong diganti. Jadi misalkan memang ketiga-tiganya itu perihal mengenai meneliti mengenai pelek. Jadi penelitian mengenai analisa dinamis atau analisa fatigue pada penelitian pelek. Nah, itu ditampilkan satu-satu. Jadi tidak perlu subbab ya. Tapi kalau metodenya berbeda, misalkan yang satu analisa fatigue, yang satunya analisa dinamik, analisa statik saja. Nah, itu baru dibedakan subbab gitu. Baik Bu. Nah, kemudian ini yang saya tanya, memang agak maksudnya ini kan sama semua gitu ya, sama semua dengan yang Rian, hanya perbedaannya dari bentuk. Menurut Irfan sendiri, bentuk yang seperti ini, apakah sudah ada sebelumnya? Mungkin untuk motor BLDC, saya kan sempat ini juga ya Bu ya, searching di internet gitu Bu. Masih belum ada sih Bu, kebanyakan buat velg motor konvensional biasa Bu. Oke. Kemudian untuk apa ya,
struktur yang seperti ini, ya struktur yang seperti ini harus modelnya itu seperti ini. Ini Irfan sendiri yang membuat atau berdasarkan referensi lain, referensi dari katalog yang ada? Ini referensi dari yang tadi Bu, yang di jurnal sebelumnya, yang dari sebentar Bu. Jurnal dari ini Bu, Nafuri Kartek ini, saya ambil yang ini kan modelnya bentuknya hampir mirip ya Bu, Y-shape gitu Bu. Jadi dia ada percabangan di ujung spoke falangnya. Jadi saya modelnya referensinya dari sini Bu. Untuk di pasaran sendiri di internet juga belum ada sih Bu. Maksudnya realisasinya belum ada Bu. Jadi ambil dari sini Bu, karena kan nilai safety factor lebih baik Bu dibanding incline-nya Bu. Oke, berarti ngambilnya Y-shape-nya aja gitu ya, tapi di situ ditambahkan yang apa ya, horizontal itu ya, link horizontal. Iya, saya tambahkan penyambung Y-shape-nya itu tadi Bu, di cabang sebentar. Alasannya ada nggak? Kenapa kok ditambahkan itu? Awalnya kan di situ hanya Y biasa, jadi dengan satu batang tanpa ada nggak dipisah, yang dipisah ya cuma yang Y-nya aja, tapi yang di sini ya satu. Sebetulnya saya masih hipotesa awal sih Bu, soalnya hipotesanya itu kalau misalkan dia memiliki cabang lebih banyak, nanti saat pas terjadi tumbukan gitu Bu, bakal menyerap energi yang cenderung lebih baik juga Bu, karena energi yang kena itu terdistribusi lebih merata gitu sih Bu. Jadi saya lebih banyakkan cabangnya gitu Bu. Oke. Kemudian di sini kan sama persis ya untuk variasi-variasi massa eksentrisnya, kemudian rootnya juga sama ya? Iya Bu, karena emang outputnya tadi Bu sebagai opsi juga Bu, apakah lebih baik punya saya atau punya Rian gitu sih Bu, untuk opsi pilihan desain juga Bu. Kemudian kalau seumpama hasil yang akan Anda bahas itu apa nantinya? Hasil outputnya itu sebetulnya pertama dari equivalence stress-nya tadi Bu. Apakah sebetulnya dari materialnya tadi dan model seperti ini tuh tegangan yang dihasilkan itu masih di bawah nilai yield strength material atau tidak Bu. Jadi kita kan bisa mencari tahu kalau misalkan ini velgnya aman atau enggak. Yang kedua itu outputnya berupa amplitude response tadi Bu terhadap frekuensi. Untuk melihat apakah terjadi resonansi atau tidak Bu di variasi kecepatan pada 3 massa unbalance tadi Bu. Oke. Iya, menurut saya tuh menarik jika memang dari referensi Anda yang tadi Y-shape itu, kemudian Anda membuat lagi yang seperti ini. Itu sangat menarik kalau dibandingkan hasilnya. Apakah tegangan, jadi hipotesa awal Irfan itu kan awalnya dengan menggunakan lebih banyak cabang gitu ya, lebih banyak cabang seperti itu akan meredam lebih baik ya daripada hanya satu kemudian langsung terbagi menjadi 2. Itu sebenarnya sih menarik sekali kalau seumpama mau dibandingkan, sehingga kita bisa tahu apakah memang kalau Anda nanti membandingkan dengan yang penelitian sebelumnya, hasilnya itu juga tidak relevan juga gitu ya. Kenapa kok tidak relevan? Karena tegangan yang terjadi ya berbeda, karena di sini untuk diameter ringnya juga kan berbeda ya? Iya Bu, berbeda. Diameter ring 17. Iya. Ya, jadi tujuannya ini yang konvensional pun, maksudnya yang konvensional pun kan belum ada hasilnya ya, maksudnya yang dengan diameter ring yang sama itu juga belum ada gitu ya. Hanya saja nanti bisa dibandingkannya cuma dengan punyanya Rian saja, begitu ya. Kalau nggak salah tadi Rian ada 1 sama 2 jerujinya itu. Iya, kalau Rian dia variasinya selain kalau saya kan utamanya memang dibandingkan dengan Rian ya Bu, tapi variasi yang saya gunakan tuh variasi material Bu. Jadi saya kasih 2 material, steel sama Walah. Ya. Rian desainnya Bu.
Desainnya dia Oh iya, iya. patternnya beda. Ya, saya kira hanya satu variasi ini saja Anda. Berarti materialnya saja yang dibedakan. Iya Bu, ada 2 material ini Bu. Seperti itu Bu. Kenapa dipilihnya materialnya ini? Yang pertama itu karena yang aluminium alloy itu bahannya masih banyak banget Bu di pasaran, dan dari referensinya hampir semuanya itu pakai aluminium alloy juga Bu, dari banyak referensi. Kemudian kalau misalkan untuk yang steel itu di penelitian sebelumnya ada juga Bu, dia perbandingan dari kekuatan SAPH steel Bu, tapi kodenya beda Bu, ada SAPH 440 steel. Mungkin saya sebentar Bu. Yang steel ini Bu, ada 370 steel, 540 steel, 590 steel Bu. Jadi saya ambil 440 steel ini karena UTS-nya masih tergolong baik Bu, tinggi, tapi dengan harga dan yang lebih ekonomis Bu, yang tertera dari penelitian tersebut Bu. Kalau 370 ini harganya lebih mahal Bu, dan kurang ada di pasaran Bu. Jadi yang terbaik 440 Bu, seperti itu. Oke, tapi kalau velg yang di pasaran ada yang menggunakan ini juga, atau hanya di penelitian saja? Untuk di pasaran kebanyakan struktural steel saja sih Bu, tapi dia kurang menunjukkan kodenya gitu sih Bu. Struktural steel doang gitu Bu. Oh oke. Kemudian yang kan di sini juga dari model dinamisnya sama seperti sebelumnya ya, bahwa di situ hanya massa velg saja. Kemudian untuk yang base motion dari road ya, dari jalan. Nah, kalau kita kenapa? Memang ya kalau kita lihat Anda kan memasukkan akselerasinya yang dari ban saja, yang dari road saja berupa akselerasi. Ya tadi sama ya, sama benar sama? Iya Bu, sama dengan Rian Bu. Nah kemudian kalau seumpama kita lihat secara keseluruhan dari sepeda motor, itu kan sebenarnya ada kecepatan relatif antara roda dengan kendaraan. Nah, kenapa di situ Anda hanya memasukkan percepatan dari akibat base motion terhadap rodanya saja, tetapi terhadap massa kendaraan dan massa penumpang tidak? Untuk itu saya sejujurnya belum cari tahu banyak Bu, karena yang buat DBS ini saya ambilnya benar-benar dari analisa penelitian terdahulu tadi Bu, yang dari Hebal Bu. Dia berupa percepatan di akselerasinya di bagian sini saja Bu. Jadi mungkin saya belum riset dan cari tahu alasan lainnya Bu untuk penempatan jurnal lain terkait base acceleration Bu. Iya, kalau kita lihat kan memang pada poros velg ini juga menerima pembebanan dari kendaraan, karena kan ada chassisnya gitu ya. Nah, tapi kenapa kok selama ini hanya dimasukkan percepatan dari kendaraan massa ininya saja, tidak sama kendaraannya, padahal pada kondisi real gitu ya, velg ini itu kan dibebani sama kendaraan sama penumpangnya saja. Nah, kemudian mengenai yang namanya profil jalanan. Nah, profil jalanan. Kalau kita lihat itu kan secara paling yang sederhana itu hanya 2 DOF saja. Sedangkan untuk penelitian Irfan dan Rian itu hanya 1 DOF saja ya. Nah, apakah itu sudah maksudnya penelitian ini sudah mendekati realnya saja? Jadi massa penumpang itu karena dianggap tidak terlalu mempengaruhi velg, itu akhirnya diabaikan atau seperti apa itu nanti tolong
pelajari lagi ya. Jadi bukan berarti penelitian-penelitian terdahulu itu seperti itu. Nah, terus Irfan hanya berhenti itu ya. Jadi dieksplor lagi kemungkinan yang terjadi pada velg ini. Gitu. Itu ya. Oke, baik Bu. Mungkin akan saya cari jurnal lain yang berkaitan dengan basic citation juga, Bu. Oke. Ya. Ya, tadi karena jawabannya Irfan belum mencari ya, jadi saya tidak bisa bertanya lebih lanjut. Mungkin saya ingin minta pendapatnya Irfan sendiri gitu ya. Walaupun Irfan belum mencari gitu, menurut hipotesa awal Irfan sendiri, apakah memang untuk masa kendaraan sama masa penumpang itu tidak terlalu berpengaruh ke velg? Mungkin kalau realisasinya nyatanya berpengaruh ya Bu. Tapi untuk di ANSYS ini memang saya masih belum menemukan Bu, karena inputnya masih karena berupa sinusoidal Bu, jadi masih konstan Bu masanya. Tapi untuk realisasinya memang kenyataannya seperti itu Bu. Bukan konstan masanya ya. Kalau kita lihat, kalau di sini saya klarifikasi lagi, acceleration-nya ini berasal dari mana inputnya? Acceleration-nya dari sini Bu, dari ambil dari AIRI ini Bu, AIRI index tab nomor 6 di 54 tadi Bu, maaf. Di 54 ini Bu, acceleration. Oh alah, saya kira itu ngambilnya dari ini loh, model dinamis tadi loh. Enggak ya? Untuk di ANSYS-nya saya ambil dari referensi dari Shiva Kumara ini Bu, dari dia udah ada di roadmap 6 ini, akselerasinya maksimalnya untuk aksi vertikalnya 54 Bu. Dengan nilai 6 itu kan range-nya ini ya Bu. Nilainya 10 Bu kalau roadmap 6. 10 itu kan masuk rusak ringan Bu. Itu representasikan jalan di India Bu. Karena di India saya asumsikan sama dengan di Indonesia Bu. Kalau di ANSYS seperti itu Bu sebetulnya. Berarti tujuannya Anda bikin model dinamis itu gimana? Sebetulnya untuk model dinamis ini sebetulnya untuk melengkapi beberapa pekerjaan saya Bu secara teori, tapi ada beberapa nilai yang inputannya juga masih belum ditemukan untuk uji simulasi di ANSYS ini Bu. Oh, oke. Ya nanti tolong ya diperjelas gunanya memodelkan dinamis. Kalau di yang ANSYS ini percepatannya yang diinputkan itu juga berasal dari referensi, bukan dari model dinamis gitu ya. Karena kan kalau dari model dinamis Anda sendiri, Y double dot itu kan juga dipengaruhi oleh massa velg. Nah, sedangkan di sini kita tidak tahu percepatan yang dimaksud percepatan ini, percepatannya yang Y double dot. Coba lihat dulu yang model dinamisnya itu gimana sih? Y itu kan jalan. Nah, kemudian akan ada yang namanya Y double dot. Nah, Y double dot yang Anda maksud pada yang root itu, yang dari referensi itu, apakah Y double dot ini atau bagaimana ya? Yang dari referensi 54 tadi itu masuknya di sini Bu, ke X double dot Bu. Oh, malah di X double dot ya? Iya Bu. Padahal X double dot itu dipengaruhi oleh massa juga ya. Iya Bu, mungkin saya cari lagi Bu buat base yang tadi Bu yang dipengaruhi oleh massanya juga Bu. Oke. Ya, saya kira itu Anda ngelihatnya itu dari sini.
dari base motion ini. Jadi yang didapatkan X double dot ini kemudian Anda inputkan ke ANSYS. Jadi yang Y dot sama Y-nya, B sama K itu disesuaikan dengan Y dari root-nya gitu ya, dari root-nya, kemudian B sama K-nya ya dari bannya itu gitu. Kemudian M-nya itu ya dari massa velg Anda. Oke. Ya nanti dipastikan ya, dipastikan ya. Ya mestinya begitu Irfan, mungkin Irfan belum mempelajari lebih dalam. Kalau TA yang sebelumnya kan sudah pernah ini Bu Aida juga ikut nguji. Begitu, jadi kita sederhanakan ya sepeda motornya kan kita sederhanakan masanya jadi motion of base single degree of freedom saja supaya mudah. Nah, nanti didapatkan X double dot-nya itu. X double dot-nya itu jadi percepatan yang dialami oleh velg tadi, massa velgnya. Nah, itu yang jadi gaya. Massa kali percepatan itu nanti jadi gaya eksitasi bagi si velg untuk pembebanan dinamisnya itu. Oh iya, siap Prof. Ya, gitu ya. Sebetulnya kalau mau lebih detail ya harusnya dimodelkan full model ya. Sehingga kita bisa tahu berapa sebetulnya percepatan yang dialami oleh massa ban itu atau velg ya gitu. Tapi enggak apa-apa lah, ini sudah cukup lah. Kira-kira percepatannya ya hampir sama gitulah. Sini kan latihan dulu ya. Nah, itu nanti percepatan yang didapatkan dari simulasi ini dimasukkan, dikalikan massa velgnya, ya massa yang dianalisa itu, kemudian kan jadi gaya inersia. Ya, M kali X double. Nah, itu jadi beban dinamis bagi si velg gitu saat Anda menganalisa itu dinamis ya, nah, struktur dinamisnya itu. Oke, Ya gitu ya, Irfan ya, sama Rian juga sama mestinya. Oke. Tadi dibaca-baca ya TA sebelumnya ya. Siap Prof. Makasih banyak juga Bu Aida. Ya, oke. Masukannya. Oke, terima kasih Prof Harus. Nah, gitu ya Irfan ya. Jadi dicek kembali apakah memang yang tadi Anda dapatkan referensi seperti itu, kemudian dengan model dinamis Anda ini apa hubungannya, begitu ya? Mungkin kalau dari saya begitu saja, Prof Harus. Bu Aida. Matur nuwun, saya kira cukup banyak masukannya ya dari Bu Wiwi dan Bu Aida. Dicatat ya. Siap Prof.